Selamat sore Ibu dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang uji hipotesis. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman dari kelompok kami, yaitu saya sendiri, Vinci Sakarias, ada teman saya Teofani Epifan Surman, ada teman saya juga Maria Trianita Elina Lele, dan ada juga teman saya Maria Ririanti Darato. Selanjutnya saya mempersilahkan untuk pemateri pertama menyampaikan materi. Yang pertama, definisi dari hipotesis. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu hipo, yang berarti lemah, dan tesis yang berarti teori, proposisi, atau pernyataan yang disajikan sebagai bukti. Sehingga hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan yang masih lemah dan perlu dibuktikan, atau dugaan yang sifatnya masih sementara. Selanjutnya, hipotesis statistik merupakan pernyataan atas dugaan mengenai keadaan suatu populasi yang sifatnya masih sementara atau lemah kebenarannya. Hipotesis bisa berbentuk variabel binomial, Poisson, dan normal, atau nilai dari suatu parameter yang harus diuji. Oleh karena itu, harus dalam bentuk kuantitas sehingga hipotesis dapat diterima atau ditolak. Selanjutnya, pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang dilakukan dengan tujuan untuk memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis itu. Dalam pengujian hipotesis, keputusan mengandung ketidakpastian sehingga menimbulkan resiko. Besar kecilnya risiko dinyatakan dalam bentuk probabilitas. Selanjutnya, manfaat dari hipotesis. Yang pertama, membantu dalam pengambilan suatu keputusan. Yang kedua, memberi batasan serta memperkecil jangkauan penelitian. Yang ketiga, membantu mengarahkan peneliti pada kondisi fakta secara hubungan antar fakta. Yang keempat, sebagai alat untuk memfokuskan fakta menjadi suatu kesatuan utuh. Dan yang kelima, sebagai panduan untuk menguji serta menyesuaikan fakta antar fakta. Berikutnya, pasangan hipotesis. Hipotesis 0 adalah hipotesis yang diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Yang kedua, hipotesis alternatif atau biasa dilambangkan dengan H1 merupakan hipotesis yang diartikan bahwa adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita masuk pada bentuk rumusan hipotesis. Jadi bentuk rumusan hipotesis di sini ada beberapa, yaitu yang pertama hipotesis deskriptif. Nah, kita tahu bahwa hipotesis deskriptif ini mengenai nilai suatu variabel mandiri, tidak membuat perbandingan atau hubungan. Contohnya itu seberapa tinggi produktivitas alat tangkap gillnet. Yang kedua itu adalah hipotesis komparatif. Nah, pernyataan yang menunjukkan dengan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Contohnya itu terdapat perbedaan antara produktivitas gillnet di Situbondo dan Probolinggo. Yang ketiga adalah hipotesis hubungan atau asosiatif. Pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Contohnya, apakah ada hubungan jumlah fitoplankton dengan hasil tangkapan? Slide selanjutnya. Nah, untuk slide selanjutnya ini kita akan membahas tentang jenis pengujian hipotesis. Jenis pengujian hipotesis yang pertama yang akan kita bahas adalah hipotesis satu arah atau one tail. Nah, suatu uji hipotesis yang sudah diketahui arahnya. Jadi, hipotesis satu arah ini adalah suatu uji hipotesis yang sudah diketahui arahnya. Apakah arahnya itu lebih besar atau lebih kecil? Di dalam uji hipotesis satu arah, itu terdapat uji hipotesis arah kanan. Nah, apabila ada rumusan hipotesis pasangan HA, H alfa per H1 atau H1 dinyatakan dengan bunyi kalimat lebih besar, paling sedikit atau minimum. Misalnya itu H0-nya adalah hasil panen semangka dengan pupuk organik, sama dengan pupuk kimia.
Dan H1-nya itu hasil panen semangka dengan pupuk organik lebih besar pupuk kimia. Yang kedua itu kita akan melihat bahwa kita akan lihat untuk uji hipotesis arah kiri. Apabila ada rumusan hipotesis pasangan HA per H1 dinyatakan dengan bunyi kalimat lebih kecil, paling besar, maksimum. Misalkan di sini H0-nya itu hasil panen semangka dengan pupuk organik itu sama dengan pupuk kimia, dan H1-nya itu hasil panen semangka dengan pupuk organik kurang dari pupuk kimia. Mohon maaf, mungkin HA per H1 itu HA atau H1. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sekarang kita masuk ke hipotesis dua arah atau dinamakan dengan two tail. Di sini untuk hipotesis dua arah yaitu uji hipotesis yang tidak diketahui arahnya. Biasanya kalimat hipotesis dua arah ini terdapat perbedaan dan tidak terdapat perbedaan. Jadi di H0-nya itu misalkan hasil panen semangka dengan pupuk organik sama dengan pupuk kimia. Jadi di H1-nya hasil panen semangka dengan pupuk organik dan pupuk kimia itu berbeda. Selanjutnya, nah, di sini ada tipe kesalahan, ada dua tipe kesalahan. Untuk kesalahan jenis pertama, itu menolak hipotesis nol yang benar. Lalu yang kesalahan jenis 2, menerima hipotesis nol yang salah, padahal seharusnya salah. Bisa dilihat di dalam tabel, jika kita membuat H0 itu benar, dengan keputusannya menerima H0, maka keterangannya keputusan itu tepat. Lalu jika H0-nya itu benar dan keputusan penelitiannya itu kita menolak H0, maka dia tergolong ke dalam kesalahan jenis pertama. Lalu begitu juga jika H0-nya salah, lalu kita menerima H0-nya itu benar, maka dia masuk dalam kesalahan jenis 2. Lalu jika H0-nya itu salah, lalu keputusan penelitiannya itu 0, maka dia memberikan keterangan bahwa keputusan itu tepat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah prosedur pengujian hipotesis. Nah, di mana terdapat 5 langkah dalam melakukan pengujian hipotesis. Langkah yang pertama yaitu kita menentukan formulasi hipotesis dengan menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya. Selanjutnya, kita menentukan taraf nyata, di mana kita memilih suatu taraf nyata alfa dan menentukan nilai tabel. Selanjutnya, kita menentukan kriteria pengujian, di mana kita membuat kriteria pengujian berupa penerima atau penolakan H0. Setelah melakukan kriteria pengujian, kita akan melakukan perhitungan nilai uji statistik dengan menggunakan rumus-rumus yang akan ditampilkan pada slide berikutnya. Setelah kita melewati 4 langkah-langkah ini, maka kita dapat melakukan penarikan kesimpulan. Slide berikut. Nah, pada slide ini sudah kita berikan beberapa contoh rumus yang bisa digunakan dalam proses uji nilai statistik, di mana yang pertama kita menggunakan uji hipotesis satu rata-rata, lalu yang kedua kita bisa menggunakan uji hipotesis beda dua rata-rata dengan ketentuan apabila sampelnya besar dan kecil itu menggunakan dua rumus yang berbeda. Slide berikut. Kita akan masuk ke contoh soal. Di sini diketahui PT Karan merupakan perusahaan yang memproduksi makanan nol kolesterol. Perusahaan ini menjamin bahwa konsumen akan turun berat badan sebanyak 1 kg selama 2 minggu. Dari 100 orang yang mengikuti program ini, ternyata rata-rata penurunan mencapai 0,8 kg dan standar deviasi 0,23 kg. Dengan taraf nyata 0,05%, apakah pernyataan dari perusahaan ini benar? Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama kita melakukan perumusan hipotesis. Di sini dinyatakan bahwa H0 menyatakan mu atau rata-rata penurunan berat badan itu sama dengan 1, dan H alternatif atau H1 menyatakan bahwa mu atau rata-rata penurunan berat badan tidak sama dengan 1 kilo. Nah, dari perumusan hipotesis ini kita sudah tahu bahwa pengujian hipotesis yang digunakan adalah pengujian hipotesis dua arah. Lalu berikutnya kita akan melakukan penentuan taraf nyata, di mana di sini diketahui bahwa nilai alfanya tadi itu 0,05. Maka untuk memperoleh nilai Z alfa per 2, kita bagi terlebih dahulu alfa dibagi dengan 2 sehingga kita peroleh nilai 0,025. Nah, untuk
menentukan nilai probabilitas, kita mengurangi 0,5 dikurang 0,025 sehingga kita peroleh nilai 0,4750. Nah, pada tabel distribusi normal, nilai 4,70 ini terletak pada baris 1,9 dan kolom 0,6 sehingga 0,06 sehingga kita peroleh nilai kritisnya itu 1,96. Setelah menentukan taraf nyata, kita melakukan pengujian uji statistik, di mana kita mencari SX dan nilai Z, di mana untuk nilai SX kita peroleh nilai 0,023, di mana untuk rumusnya bisa teman-teman lihat pada slide. Begitu juga dengan nilai Z, kita peroleh nilai min 8,7. Nah, dari nilai ini kita bisa menggambar grafik seperti yang tertera pada slide, di mana untuk karena ini tadi pengujian dua arah, maka ini terdapat dua daerah yang menolak H0, yaitu dari nilai min 8,7 sampai ke min 1,96 dan positif 1,96 sampai dengan seterusnya ke kanan. Nah, kesimpulan yang diperoleh bahwa ternyata pernyataan PT Karan ini tidak terbukti benar karena data menunjukkan bahwa penurunan berat badan kurang dari 1 kilo. Sekian presentasi kami, saya ucapkan terima kasih.